Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini kita akan membahas ya masalah zaman prasejarah, atau kalau di Indonesia banyak yang ini ya lebih condong untuk sejarawannya itu mengatakan bahwa zaman prasejarah itu lebih cocoknya adalah zaman praaksara atau nirleka. Maksudnya apa sih? Nah, jangan kemana-mana, tetap aja di sini di Ensiklopedia Budaya. Zaman prasejarah atau di Indonesia disebut juga sebagai zaman praaksara atau nirleka. Nah, ini adalah suatu zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan. Diambil dari kata pra itu sebelum dan juga aksara, tulisan. Dan diambil kesimpulan bahwa pada masa itu manusia masih belum mengenal tulisan ya guys ya. Kalau di zaman prasejarah, nah ini adalah zaman sebelum sejarah itu ditulis. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi mengapa para sejarawan Indonesia itu untuk saat ini lebih menyukai nama praaksara? Yuk ikuti ya bahasanya berikut ini. Pada masa sekarang ini lebih disukai pengistilahannya itu praaksara dibandingkan dengan prasejarah. Karena kenapa sih? Karena orang zaman dulu di masa praaksara itu manusia itu punya sejarah guys ya, meskipun tidak ada tulisan yang ditemukan ya, tapi jelasnya mereka itu memiliki kisahnya sendiri atau mungkin sejarahnya sendiri yang mereka sendiri itu yang mungkin tanpa menggunakan tulisan mereka kisahkan, nggak tahu dengan cara apa gitu ya, apakah mungkin dari kisah-kisah yang mereka ceritakan secara turun-temurun, atau mungkin melalui lukisan, atau mungkin melalui dongeng dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan kalau mereka sebenarnya punya sejarah guys. Dengan begitu istilah prasejarah itu menurut para ahli sesudahnya itu ya dirasa kurang tepat ya, karena manusia zaman purba itu sebelum mengenal tulisan mereka sudah punya ini ya sejarahnya sendiri meskipun tanpa mereka tulis guys. Agaknya ini terlalu mengada-ada ya kalau kita bisa mengetahui sejarah dari manusia purba atau manusia di masa praaksara, padahal pada masa itu masih belum ada tulisan. Tapi tunggu dulu guys. Kita memang tidak tahu bagaimana sejarah mereka itu dari catatan guys, tapi mereka punya peninggalan kan. Nah, peninggalannya itu yang bisa kita rekonstruksi kembali gitu ya untuk menjadi ini ya sebuah cerita kayak gitu. Dan apa aja sih yang bisa kita rekonstruksi barang-barangnya? Nah, yang jelas adalah artefak guys. Artefak itu adalah benda-benda tinggalan dari masa manusia masa lalu, dan dari situ kita bisa mengetahui bagaimana sih mereka itu gaya hidupnya, terus kemudian makanannya itu apa, dan mereka itu cari makannya di mana ya gitu. Dan nggak semua ini ya, nggak semua wilayah itu memiliki sumber daya alam yang sama. Jadi mereka juga bisa diketahui pergerakannya, dari mana mereka itu berasal, kemudian mereka bermigrasi kemana juga itu bisa ditelusuri ya, dengan cara menyatukan ini ya potongan-potongan yang mungkin ya kayaknya sih mustahil, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi kayak gitu guys. Terus kemudian kita bisa melihat lagi kisah mereka, kita itu sejarah mereka dari lukisan-lukisan ya, dimana lukisan-lukisan yang ada di dinding-dinding gua itu tentang perburuan mereka di masa dulu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, dan
kita bisa rekonstruksi gitu ya dengan peralatan yang bisa ditemukan kayak gitu guys. Terus kemudian apa yang ditinggalkan berikutnya yaitu fosil guys. Nah fosil apa aja sih ya, fosil mereka sendiri ya. Jadi bisa diketahui bagaimana sih mereka itu ini gaya hidupnya dari sisa makanan yang tertempel di giginya. Kemudian ada fosil-fosil seperti kerang yang ada di sekitar gua yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ini juga bisa dijadikan alat untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat di masa praksara. Dan yang perlu juga dijadikan sumber tambahan atau pendukung adalah kehidupan masyarakat masa kini guys ya, terutama di daerah-daerah yang ada di pedalaman ya, yang kemungkinan juga masih menggunakan metode-metode atau mungkin cara-cara atau mungkin fungsi-fungsi yang masih sama dengan masyarakat yang ada di masa dulu gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi diturunkan dan masih belum ini sih guys ya, masih belum berubah gitu ya guys ya. Meskipun ya perubahan itu pasti ya, karena manusia kan kepingin ini ya, apa yang dia hasilkan itu bisa mempermudah kehidupan mereka. Cuman kita juga bisa ini ya, menjadikan mereka itu atau suku-suku yang ada di pedalaman itu sebagai referensi ya untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab, seperti apa sih fungsi negara itu. Nah, di masa berikutnya, nah itu memang ada sih masyarakat yang menggunakan negara itu sebagai ini ya, alat untuk memanggil hujan, ada juga untuk mas kawin kayak gitu. Dan kemudian bagaimana dengan sistem penguburannya kayak gitu, ini juga bisa dilihat dari kehidupan orang-orang yang ada di pedalaman ya, mungkin yang masih menggunakan metode yang sama dengan yang kayak dulu. Jadi kayak gitu guys ya, kenapa zaman praksara itu ya ini sih, meskipun nggak mengenal tulisan, ternyata mereka juga masih bisa ya dikulik ya sejarah mereka. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.